Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku nanti di 2 Januari tahun 2026 yang biasa kita sebut dengan KUHP baru. Dan untuk kali ini kita pada video yang ke-263. Video yang ke-263 ini saya masih akan membahas atau mereview pasal 473 KUHP, yaitu untuk membahas pasal 473 ayat 6 KUHP baru. Bunyi dari pasal 473 ayat 6 KUHP baru adalah sebagai berikut. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban. Saya ulangi lagi ini, ayat 6. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban. Pasal 447 ayat 1 berbunyi seperti ini. Pasal 473 bukan 447. Pasal 473 ayat 1 berbunyi seperti ini. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya. Nah, dalam hal ini pemaksaan bersetubuh ini dilakukan oleh orang yang dalam ikatan perkawinan. Jadi mengacu kepada ayat pasal 473 KUHP baru ayat 6, di dalam perkawinan pun suami istri itu bisa terjadi perkosaan. Ini mungkin terdengar aneh gitu ya. Siapa yang bisa melakukan perkosaan dalam hubungan perkawinan? Bisa jadi nih, si suami terhadap istrinya dan juga si istri terhadap suaminya. Akan terlihat, tapi agak janggal itu, kelihatannya agak janggal. Tapi saya bolehlah bercerita sedikit seperti ini. Kemudian misalnya ini ya, suami si istri si A si B ini kan, bahkan repot juga. Si suaminya meminta kepada istrinya, kemudian memaksa, kalau tidak mau menuruti saya pukuli kamu. Kemudian si istri terpaksa mengikuti kemauan si istrinya. Nah, itu bisa dianggap perkosaan itu. Kalau mengacu kepada pasal 473 ayat 6. Sebaliknya, si istri terhadap si suaminya udah ngantuk tidur, kok istrinya kepengin, kemudian dibukalah ini kan, masukkan ke dalam mulutnya si istri ini kan. Suaminya nolak nih. Ini berarti termasuk perkosaan ini. Kalau membaca ini, saya ulangi lagi ya pemirsa. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Lah ini kan aneh juga. Sebaliknya, apabila si suami atau si istri tidak mau melayani berhubungan suami istri, ini juga menjadi persoalan. Memaksa masuk kategori perkosaan, diam saja tidak mau melayani atau tidak mau melakukan hubungan suami istri juga dianggap penelantaran psikis. Penelantaran psikis kenapa? Karena tidak mau melakukan hubungan kan. Nah, jadi begini saudara, pemahamannya tidak hanya seperti itu.
Yaitu tadi sambil kelakar. Pemahamannya seperti ini. Bahwa ayat 6 pasal 473 ini sebetulnya untuk melindungi pihak keluarga, baik si istri maupun si suami. Ingat, saat ini banyak orang-orang yang memiliki kelainan-kelainan dalam hubungan badan. Andaikan ini terjadi, si suami istri, kemudian si suami ini melakukan hubungan badan lewat belakang. Istrinya menolak, dipaksa. Kan tersiksa si istri ini kan. Orang lewat depan aja lebih baik kok. Malah minta lewat belakang. Contohnya seperti itu. Kan sangat tersiksa hubungannya. Kan sama saja sangat terpaksa. Atau kemudian si istri terhadap suami kan. Istri yang mungkin bisa dikatakan hiperseks gitu ya. Ini saya hiperseks kemudian misalnya dalam satu hari harus minta 12 kali misalnya kan. Wah itu gimana repotnya si suami gitu kan. Kemudian dipaksa terus ini si suami. Nggak bisa towernya, nggak bisa naik, kasih obat itu kan dipaksa kemudian masukkan ke dalam si mulut istri ya, perkosaan itu kan. Kan tersiksa juga. Nah jadi pemahaman ini jangan dipahami sempit. Masa suami istri termasuk perkosaan? Iya. Kalau dalam kategori seperti ini. Kemudian ya, misalnya tidak diapa-apain, harusnya itu melakukan hubungan badan yang untuk nafkah lahir, baik suami kepada istri atau istri kepada suami, ini enggak. Yang dimasukkan cuma jarinya doang, jarinya suami. Marah kan si istri ini kan. Gak diapa-apain, cuma kayak piano aja, emang gitar dipetik-petik pakai jari ya kan. Marah, itu termasuk kategori perkosaan. Atau mungkin barang lain misalnya terong misalnya kan penyiksaan. Nah, sehingga walaupun ini mungkin jarang yang terungkap, tapi enggak, ya sudah ada. Terakhir itu di Pengadilan Negeri Sleman belum lama, saya pikir putusannya sudah masuk di tahun 2024 ini ada itu suami istri yang kemudian memang nggak tahu ceritanya secara detail saya, tapi yang jelas itu yang luka adalah anusnya si istri. Yang jelas yang luka adalah anusnya istri. Dan itu katanya pakai tangan gitu kan. Jadi itu masuk. Diputus bersalah oleh hakim, masuk dalam kekerasan seksual, dan itu ini ya inilah yang diatur di dalam pasal 473 KUHP baru ayat 6. Namun demikian, tidak serta-merta kasus-kasus yang terjadi seperti itu langsung dilakukan penuntutan atau diproses hukum, tidak. Karena ini ada hubungan suami istri, maka proses hukum ini berjalan atau dituntutnya perkara yang seperti ini kalau adanya pengaduan dari korban. Nah, pengaduan dari korban ini jangan berpikir sempit, jangan hanya berpikir perempuan saja. Karena kodratnya kan kalau perempuan itu kan lebih rentan, lebih rendah, belum tentu. Pengaduan korban dalam perkara-perkara delik aduan adalah yang dirugikan. Kalau yang dirugikan ini si suami, bisa jadi suaminya yang mengadukan perkosaan, pelakunya siapa? Istrinya, kan itulah. Bisa jadi yang mengadukan perkosaan itu si istri, pelakunya siapa? Suaminya, kan gitu. Dan ini sudah ada. Istri mengadukan si suami melakukan perkosaan terhadap dirinya dan vonis. Karena apa? Melakukan perkosaannya itu, kekerasan seksualnya itu memang lewat belakang dan tidak pakai kelaminnya, namun pakai tangannya. Dan istrinya mengadu, diproses dan vonis. Ini tadi
Saya ulangi lagi bahwa pasal 473 ayat 6 ini adalah untuk melindungi orang-orang supaya tidak menjadi korban. Khususnya menurut saya ya korban kelainan-kelainan itu ya. Mau dipersek atau mungkin yang justru melakukan hubungan badan harus melalui pemaksaan dulu, kalau justru malah yang lembut dan sebagainya malah tidak bergairah gitu kan, harus teriak-teriak dulu gitu kan. Pikir-pikir malah kayak kucing aja mau berhubungan badan teriak-teriak gitu kan ya aneh. Harus disakiti dulu, mungkin ada seperti itu. Atau dia harus menyakiti dulu si pelaku ini terhadap pasangannya. Dipukuli dulu baru merasa bergairah gitu ya. Kan ada juga, itu kan termasuk pemerkosaan. Sehingga ya walaupun di pikiran mungkin ada penonton yang agak aneh, kok bisa begitu ya, saya menilai wajar itu kan. Karena kalau yang kok bisa begitu ya, kok ada pasal perkosaan suami istri ya. Kalau yang heran ada pasal 473 ayat 6 KUHP baru, kok bisa pada suami istri itu kok terjadi perkosaan? Pasti orangnya normal itu. Karena orang normal. Tapi kalau orangnya itu dia sebagai korban dan dia dianiaya terus, dipukuli dulu sebelum melakukan, pasti akan paham. Jadi kalau yang ada tanda tanya, ya kan? Pasti normal. Seperti saya ada tanda tanya awalnya, itu kan. Tapi begitu saya menjelaskan, karena saya orang hukum, saya harus menjelaskan lebih luas dan biar bisa dipahami, maka saya menjelaskan. Nah kan seperti itu. Kalau yang dia sebagai korban betapa susahnya dan betapa tersiksanya ya, syukurlah ada pasal itu. Kalau saya masih tersiksa, saya masih terpaksa dalam melayani suami, saya tersiksa melayani istri, maka untuk pembenahan lebih lanjut, pasal ini melindungi yang bersangkutan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-263. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang salah, ada yang keliru saya menyampaikan atau terlalu seronok, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Tidak ada niatan untuk seronok ya, tapi memang saya menjelaskannya kan harus detail. Semoga bermanfaat sekali lagi. Terima kasih sudah menonton seluruh video SHMH dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Terima kasih juga bagi yang belum subscribe, dimohon untuk berkenan subscribe sebagai support channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.